Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziz Ashari dalam sebuah segmentasi uh, tentang zakat ya. Ini berhubungan dengan pertanyaan beberapa orang tentang zakat properti. Nah, dalam rangka memberikan pemahaman lebih jauh tentang zakat properti, bagaimana cara menzakatinya, maka saya akan menyampaikan tulisan dari Basnas Kabupaten Nrekang tentang zakat properti. Jadi zakat properti terdiri dari rumah, gedung, tanah, kendaraan, dan sebagainya untuk tujuan investasi. Jadi yang dihitung sebagai properti adalah yang tujuannya adalah investasi. Kalau seandainya untuk diperdagangkan seperti perumahan, maka tidak masuk properti, tetapi masuk kepada nanti zakat perdagangan. Patut diketahui bahwa properti berupa rumah, gedung, tanah, atau kendaraan yang dimiliki melalui jual beli, hibah, atau warisan ada 4 macam. Pertama, properti yang dimiliki untuk tujuan didiami atau digunakan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, karena bukan komoditas perdagangan. Demikian pula rumah atau tanah yang dibiarkan kosong tidak dikenakan zakat padanya. Jadi yang pertama itu, kalau seandainya kita punya rumah, mobil, kendaraan, tapi tidak untuk diperdagangkan, untuk ditinggali atau untuk buat calon rumah, maka tidak dikenakan zakat. Kenapa? Karena tidak masuk dari kategori properti yang harus dizakati. Yang kedua, tanah yang dimiliki untuk ditanami maka dikenakan zakat pada hasilnya bila mencapai nisab saat panennya. Jadi kalau orang punya tanah, kemudian tanah itu digunakan untuk pertanian, maka zakatnya adalah zakat pertanian, di mana orang mengeluarkan zakatnya itu pada saat dia panen. Yang ketiga, rumah dan tanah yang dimiliki dan diniatkan untuk diperjualbelikan, maka dianggap harta perdagangan. Sehingga ketika tanah genap 1 tahun dari nisabnya, wajib dikeluarkan 2,5% darinya, yang dihitung dari harga sejak genap haulnya. Yang keempat, yang dimaksud untuk investasi seperti untuk disewakan atau didirikan bangunan untuk dikontrakkan, maka harta jenis tidak dikenakan zakat pada pokoknya, tetapi dikenakan pada hasilnya. Jadi untuk tujuan seperti ini, investasi seperti ini, baik untuk dikontrakkan, untuk disewakan, maka dia tidak kena zakat modalnya. Berapa modal tanah dan bangunannya, tidak dikenakan pokoknya, tetapi yang dikenakan adalah hasilnya. Tidak ada keseragaman pendapat para ulama dalam masalah ini. Ada yang menganalogikannya dengan zakat perdagangan, dan ada pula yang menganalogikannya dengan zakat pertanian. Karena kesimpulan hukum dalam masalah ini adalah ijtihad, maka dalam buku panduan ini penulis mencoba untuk mengadopsi semua pendapat ulama tentang zakat harta jenis ini, yakni zakat properti yang ditujukan untuk investasi. Pendapat pertama yaitu mengkiaskannya kepada zakat pertanian, baik nisabnya yaitu senilai harga beras 522 kg atau padi senilai 653 kg, maupun besaran zakatnya yang berkisar antara 5% jika dihitung dari penghasilan kotor yaitu bruto, hingga 10% jika dihitung dari penghasilan bersih atau neto. Sehingga yang dihitung bukan nilai investasi, tetapi hasil atau keuntungannya.
Tidak ada syarat haul padanya karena pembayarannya dilaksanakan setiap ada pemasukan. Nah, jadi kalau di zakat properti jenis ini berdasarkan pendapat di atas, maka zakatnya bisa dilakukan setiap kali pemasukan. Yang penting sudah ketika dihitung setiap kali pemasukan itu sebanding dengan sekitar 653 kg padi atau 522 kg beras. Catatan untuk menjaga kehati-hatian sebaiknya zakat dihitung dari penghasilan kotor, yaitu bruto. Nah, ini ada contohnya. Contoh 1. Ibu Husniar, pemilik kos-kosan dengan menyediakan 10 kamar untuk disewakan. Jika nilai sewa setiap kamar adalah 750.000 per bulan, maka penghasilan yang didapatkannya setiap bulan adalah sebesar 7.500.000. Apakah Ibu Hasniar telah terkena kewajiban zakat? Berapa besarannya? Jawab, jika harga beras di pasaran rata-rata 9.000 per kilogram, maka nisab hasil kos-kosannya adalah 522 kg dikali 9.000. Jadi sama dengan 4.698.000. Dengan demikian, Ibu Hasniar telah wajib mengeluarkan zakat per bulan sebesar 5%, yaitu kali 7.500.000, sehingga berapa zakatnya? Zakatnya adalah 375.000 rupiah. Nah, jadi ini adalah pendapat pertama. Jadi pendapat pertama itu kalau seandainya dia menggunakan kiasnya adalah pertanian, maka minimalnya adalah 552 kg beras. Kalau seandainya per kilogramnya 9.000, maka zakat beras yang dikeluarkan yaitu minimal senilai 4.698.000. Nah, maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sekitar 5%. Nah, jadi ini sudah dijelaskan. Jadi kalau seandainya 7.500.000 per bulan pendapatan sewa kosnya, maka zakatnya adalah sekitar 375. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu yang mengkiaskannya kepada zakat perdagangan. Baik nisabnya senilai emas 85 gram maupun zakatnya sebesar 25%. Syarat haulnya yang dimulai sejak berlangsung akad. Nah, jadi pendapat yang kedua ini dikiaskan kepada perdagangan, sehingga nisabnya mengikuti zakat perdagangan, kemudian zakatnya juga mengikutinya, yaitu sebesar 2,5%. Contoh, Bapak Basruddin memiliki bangunan ruko berlantai 3. Ruko tersebut dia sewakan seharga 400 juta per tahun. Pada tanggal 5 Safar, rukonya pun resmi disewa orang dengan pembayaran 10% diserahkan di hari itu juga. Dan sisanya akan dilunasi sebulan kemudian. Kapan dia harus membayar zakatnya dan berapa besarannya? Jawab, kalau dilihat dari harga emas saat itu, maka nilai sewa ruko itu jelas telah melebihi nisab. Maka di tahun yang akan datang, tepatnya pada 5 Safar 14 tahun berikutnya, dia berkewajiban untuk membayar zakat hasil investasinya sebesar 2,5%, yaitu Rp 400 juta. Ya, berarti 2,5%-nya adalah 10 juta. Jadi ini konteksnya, kalau seandainya ketika uang itu dibayarkan di awal dikontrakkan rumah, maka mengikuti harga emas pada saat itu. Maka berapa harga emas? Maka minimal nisabnya adalah seharga emas pada saat itu. Katakanlah harga emas itu adalah 500.000, maka tinggal 500.000 kali 85 gram emas. Maka itu adalah batas minimal wajib zakatnya. Lalu nanti pada tahun berikutnya dia
wajib mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%. Karena sudah mencapai haul. Catatan, perhitungan zakat dari penyewaan bangunan di atas berlaku pula untuk penyewaan lahan atau tanah dan sebagainya yang nilainya mencapai atau melebihi nisab. Nah, ini adalah dua pendapat tentang zakat properti. Oleh karena itu, karena ini adalah ijtihad, boleh kita mengikuti salah satunya. Apakah akan mengkiaskan kepada pertanian atau kita akan mengambil pendapat yang mengkiaskan kepada perdagangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.